Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgion Madanu Arianto, mahasiswa kuliah kerja nyata tim 2 Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saat ini saya berdomisili di RT 7 RW 27 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Berikut adalah video profil kegiatan kuliah kerja nyata saya. Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus. Karena dalam KKN, tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat dipadukan di dalamnya dan melibatkan sejumlah mahasiswa, sejumlah staf mahasiswa ditambah unsur masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh perguruan tinggi langsung pada masyarakat untuk mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia. Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1956 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapatkan status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Undip merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang menjalankan program KKN. Namun, pada tahun ini berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Perkembangan negara saat ini dengan adanya bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya physical atau social distancing, berdampak pada upaya yang harus dilakukan dengan melakukan refocusing model KKN yang akan dijalankan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok, maka pada KKN saat ini dilakukan dengan secara mandiri. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh EPPM berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri mahasiswanya berdasarkan lokasi domisili atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu, misal tidak ada mobilisasi atau pergerakan lokasi yang keluar dari faidah protokol di masa pandemi COVID-19. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kota Bekasi diresmikan pada tahun 1997. Kota ini merupakan bagian dari metropolitan Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kecamatan Medan Satria. Medan Satria merupakan nama yang diangkat dari sebuah peristiwa bersejarah di wilayah tersebut, di mana para pejuang dan ksatria dari Bekasi bertempur sengit melawan Belanda di perbatasan Batavia dan Bekasi. Inilah cikal bakal sebuah nama Medan Satria, karena menghargai sejarah adalah berguna untuk menjadi cerminan di masa yang akan datang. Kecamatan Medan Satria memiliki 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Medan Satria, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Harapan Mulia, dan Kelurahan Pejuang. Kelurahan Pejuang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kelurahan Pejuang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madya Bekasi, dengan luas wilayah 487,33 hektar. Kelurahan Pejuang merupakan wilayah penyangga ibu kota Jakarta dan menjadi wilayah yang diperuntukkan sebagai daerah pemukiman, dengan jumlah penduduk sebanyak 105.818 jiwa. Hal ini menyebabkan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan sentra bisnis seperti ruko-ruko dan beberapa UMKM. Wilayah Kelurahan Pejuang mencakup kelurahan yang terdiri dari 271 RT terletak di kompleks perumahan dan 33 RW. Kelurahan ini menjadi salah satu kelurahan dari 4 kelurahan di Kecamatan Medan Satria yang mengedepankan peningkatan pelayanan kepada warga, baik pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan lain seperti infrastruktur, untuk memberi kenyamanan terhadap warga. Dan peningkatan pelayanan masyarakat ini terus diperbaharui oleh Kelurahan Pejuang. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Kaliabang di sebelah timur, Kelurahan Harapan Jaya di sebelah selatan, Kelurahan Setiasih di sebelah utara, dan Kelurahan Medan Satria di sebelah barat.
Sedikitnya memiliki 8 perusahaan besar yang berada di jalan utama dan puluhan UKM yang tersebar di 33 RW. Dari 33 RW di Kelurahan Pejuang yang berada di kompleks perumahan ini, salah satunya terdapat kompleks Klaster Nirwana yang terdapat pada RW 27. Rukun warga RW 27 yang berada di Kelurahan Pejuang ini memiliki 271 RT. Lokasi pelaksanaan kuliah kerja nyata berada di wilayah RW 7, RW 27 dengan kurang lebih 60 kepala keluarga. Permasalahan yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Kurangnya kreativitas masyarakat dalam cara mengolah sampah plastik dan beberapa sampah plastik hanya dibakar. Dan dengan dilakukan kegiatan pembuatan ekobrik ini, harapannya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan hasil dari ekobrik dapat dimanfaatkan menjadi meja atau kursi. Yang kedua, menurunnya jumlah stok makanan di pasaran, kenaikan harga bahan makanan terutama makanan yang memiliki kandungan gizi tinggi, kurangnya kreativitas masyarakat dalam menyediakan makanan olahan di masa pandemi. Dan dengan dilakukan kegiatan ini, harapannya masyarakat dapat lebih mudah untuk membuat makanan dengan tambahan hasil laut karena bisa membuatnya sendiri serta mampu menciptakan peluang usaha baru di masa pandemi seperti sekarang. Terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan di RT 7 RW 27 dan targetnya anak TK sampai SMP dan warga sekitar khususnya ibu-ibu. Yang pertama, pembuatan ekobrik di lingkungan RT 7 Klaster Nirwana, Kelurahan Pejuang sebagai solusi untuk mengurangi sampah plastik. Sesuai dengan target Pemkot Bekasi, yaitu 2020 bebas dari sampah plastik, maka kegiatan ini berguna untuk mendorong target dari Pemkot dan sesuai dengan SDGs atau Sustainable Development Goals nomor 12 Responsible Consumption and Production. Maka program ini juga dapat mendukung hal tersebut. Yang kedua, pembuatan bakso dengan tambahan bahan hasil laut, rumput laut, sebagai upaya penyediaan makanan selama pandemi COVID-19. Permasalahan kenaikan harga bahan makanan, terutama makanan bergizi tinggi dan demi ketahanan pangan di masa COVID-19 ini, dapat dilakukan dengan mengajak ibu-ibu dan warga untuk dapat berkreasi membuat makanan olahan di rumah. Dengan membuat pelatihan membuat makanan olahan berupa bakso dengan bahan dasar rumput laut, masyarakat dapat berkreasi dengan bahan dasar baru dengan kandungan gizi yang tinggi untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi COVID-19 ini. Harapannya, dari pelatihan tersebut, masyarakat dapat berkreasi di rumah, menyediakan makanan olahan sendiri yang lebih bergizi, bahkan dapat memperjualbelikan hasil masakannya agar mendapatkan keuntungan. Laut. Sebentar ya. Boleh makan ya? Rasanya mantap. Luar biasa. Kena yang gurih, mantap boy. Aduh, ya. Bakso rumput laut enak banget. Bukan udah pakai bumbu banget. Kalau bisa dulu ya. Ini belum ininya. Wih, nikmat sekali ini rasanya ya, baksonya ya. Bisa dari rumput laut ya.